Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Berbahagia sekali saya pada kesempatan hari ini bisa melanjutkan materi pembelajaran kita tentang metodologi penelitian hukum. Kalau dalam beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang laporan hasil dari penelitian hukum, baik itu nanti yang akan dituangkan di dalam monograf, laporan penelitian, atau mungkin juga yang dituangkan di dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi. Tetapi ada juga yang perlu kita pelajari semuanya berkaitan dengan artikel ilmiah. Karena di dalam setiap skripsi, tesis maupun disertasi akhirnya sesuai dengan tuntutan dari kurikulum KKMI, akhirnya harus dituangkan di dalam jurnal ilmiah. Nah, di dalam jurnal ilmiah ini nanti ada artikel ilmiah. Memang di kalangan sivitas akademika, terutama di pendidikan tinggi, istilah jurnal ilmiah, artikel ilmiah, karya tulis ilmiah, dan sebagainya ini seringkali kita gunakan, namun ada beberapa hal yang perlu ditegaskan lagi. Banyak orang yang belum paham juga tentang apa itu perbedaannya, kemudian bagaimana penggunaannya di dalam satu bahasa agar tidak terjadi satu kesalahan terminologi sehingga orang yang mendengarkan kadangkala juga akan gagal paham. Nah, dengan pertimbangan itu maka pada kesempatan hari ini saya ingin mengemukakan kembali untuk memahami kembali tentang istilah karya tulis, kemudian karya tulis ilmiah, kemudian juga artikel ilmiah, dan juga akhirnya kita memahami jurnal ilmiah. Pemahaman-pemahaman ini nanti akhirnya dapat memberikan satu pemahaman kepada kita semua bahwa penggunaan istilah itu memang harus tepat. Begitu juga dengan definisi perbedaan, dan terakhir itu berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk membuat suatu konstruksi pemikiran yang dimasukkan di dalam artikel ilmiah. Sebagaimana biasa, saya selalu mengusahakan agar pendefinisian kita, pengukuran kita, dan juga berkaitan dengan pemahaman kita, saya dasarkan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keempat hal tadi, mulai dari karya ilmiah, karya tulis ilmiah, kemudian jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah. Jadi begitu juga pada kesempatan hari ini saya akan merujuk beberapa ketentuan dari peraturan menteri, baik itu dalam menteri yang mengurusi urusan pendidikan tinggi atau mungkin juga menteri ketenagakerjaan, dan juga sebagai bandingan saya akan mengemukakan tentang ketentuan yang diatur di dalam kementerian-kementerian yang lainnya, misalnya Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Kementerian Dalam Negeri, dan juga kementerian yang terkait dengan keuangan. Nah, jadi sekali lagi bahwa definisi saya ini akan saya sandarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun nanti juga ada beberapa yang saya dasarkan pada pendapat orang yang saya kutip dari beberapa buku. Baiklah, kita awali pengkajian kita. Yang pertama nanti saya akan mengemukakan mengenai definisi yuridis dari keempat istilah yang saya sebutkan tadi, kemudian menjabarkan dalam bentuk penggolongan dan golongan-golongan serta variasinya. Kemudian yang terakhir saya akan mengaitkan keempatnya dalam satu konteks keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan metodologi penelitian hukum. Baiklah, kita mulai dari definisi yang pertama. Kita akan bicarakan mengenai karya ilmiah. Intinya adalah karya ilmiah itu adalah satu karya
yang dibuat oleh seseorang berdasarkan langkah-langkah ilmiah, sehingga hasilnya itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi disinilah kita bisa memahami bahwa karya ilmiah itu harus bersifat ilmiah, baik itu prosesnya menggunakan metode ilmiah yang didasarkan pada metodologi keilmiahan, kemudian penuangannya juga begitu, kemudian dalam publikasinya juga dipublikasikan pada jurnal-jurnal ilmiah. Nah, merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi, kita bisa lihat bahwa pengertian dari karya ilmiah adalah satu hasil karya akademik mahasiswa atau dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi yang dibuat dalam bentuk tertulis, baik cetak maupun elektronik, yang diterbitkan dan atau dipresentasikan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa pengertian karya ilmiah itu memang luas, baik itu ruang lingkupnya, bentuknya, maupun juga variasinya. Nah, antara lain kalau kita lihat karya ilmiah itu di dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa karya ilmiah itu dapat dibuat berupa komposisi musik, kemudian perangkat lunak komputer, kemudian fotografi, bisa juga lukisan, sketsa, patung, atau hasil karya dan atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk di dalam ketentuan tadi. Nah, jadi di sini karya ilmiah itu pada dasarnya kalau kita lihat itu ada yang dibuat sehingga melahirkan bentuk, kemudian yang diterbitkan, kemudian juga ada yang dipresentasikan. Jadi ada tiga ruang lingkup, yaitu berdasarkan pembuatannya, berdasarkan publikasinya, kemudian juga berdasarkan presentasinya. Kita lanjutkan yang kedua, karya ilmiah yang diterbitkan. Kalau yang pertama tadi adalah yang dibuat, kemudian ini yang diterbitkan, yaitu berupa buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi. Dalam konteks ini adalah ada buku referensi, kemudian juga ada buku teks, kemudian juga ada buku ilmiah penunjang dari satu perkuliahan. Nah, nanti satu saat akan saya jabarkan apa bedanya antara buku ajar, referensi, buku penunjang, dan juga buku teks. Nah, selain yang saya sebutkan tadi, yang pertama adalah buku, kemudian yang kedua adalah artikel yang dimuat di dalam berkala ilmiah. Berkala ilmiah itu adalah istilah yang dulu, sedangkan yang sekarang disebut dengan jurnal ilmiah berdasarkan ketentuan peraturan dari Kementerian Pendidikan Nasional. Kemudian yang ketiga itu adalah kertas kerja atau makalah profesional dari organisasi tertentu. Kemudian yang keempat itu adalah isi laman elektronik atau website. Kemudian yang keenam adalah hasil karya dan atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk di dalam huruf A, B, C, dan D yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga itu adalah karya ilmiah yang dipresentasikan. Dapat berupa satu, presentasi di depan khalayak umum atau terbatas. Yang kedua adalah presentasi melalui radio, televisi, video, cakram padat, cakram video digital, dan yang ketiga dalam bentuk atau cara lain sejenis yang tidak termasuk di dalam angka 1, 2, dan 3, yaitu yang berupa cetakan dan atau elektronik yang dimuat dalam bentuk tertulis, baik cetak maupun elektronik. Jadi baik yang itu bentuknya adalah
manual ataupun mungkin yang bersifat digital. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat saya pahami bahwa bentuk karya ilmiah itu adalah tertulis, baik itu dalam wujud cetak maupun elektronik. Sehingga jika kita kaitkan dengan bagaimana apakah satu karya ilmiah itu harus sudah berbentuk, ya harus sudah berbentuk, dan ketika itu dituangkan atau dikatakan itu sebagai satu artikel ilmiah maka juga harus sesuai dengan ketentuan koridor ilmiah, baik itu prosesnya maupun juga hasilnya. Nah, sering timbul satu pertanyaan dari mahasiswa, Pak, bagaimana jika saya ini mempunyai satu ide, tetapi ide itu belum saya tulis, itu masih di dalam angan-angan saya, di dalam otak saya, atau mungkin pernah saya sampaikan kepada teman saya secara lisan. Nah, apakah itu sudah termasuk karya ilmiah? Maka jawaban sederhananya ketika kita runtutkan, kita rujukkan, kita kaitkan dengan ketentuan peraturan menteri tadi, maka kesimpulannya itu belum merupakan satu karya ilmiah. Sehingga kalau satu saat misalnya ide itu kemudian dijebarkan, dikembangkan dan juga ditulis dalam bentuk karya ilmiah orang lain, maka orang yang menerjemahkan dalam bentuk tulisan itu rasanya sulit untuk dikatakan yang melakukan satu plagiat. Nah, jadi seperti kemarin yang sudah saya jelaskan dalam video yang lain, apa itu plagiat, plagiator, dan juga bagaimana untuk memahami modus dari plagiat itu dapat kembali dilihat dalam video saya yang lain. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat saya sampaikan bahwa ide yang masih berupa angan-angan atau lisan atau konsep yang belum dikembangkan di dalam suatu bentuk tertulis dan juga belum dipresentasikan secara layak di muka umum, itu tidak dapat dikatakan sebagai suatu karya ilmiah. Sehingga di sini kalau ada orang yang menulis ide orang lain, kebetulan idenya itu pernah dikemukakan di dalam ngobrol atau mungkin dalam satu diskusi kecil dalam lingkup terbatas, itu juga sulit untuk dikatakan itu sebagai karya ilmiah karena belum ada bentuknya. Sehingga kalau ada seseorang yang mengklaim bahwa wah, itu penelitian itu sebenarnya adalah ide saya, apabila dia yang menulis berarti dia itu adalah mencuri ide saya, berarti dia melakukan satu plagiat. Atau mungkin seorang dosen yang pernah membahas satu permasalahan itu di dalam satu perkuliahan, yang kebetulan itu kemudian ditangkap idenya itu oleh orang lain, kemudian dituangkan di dalam satu bentuk karya ilmiah, maka saya pikir akan sulit rasanya bagi dosen itu untuk klaim bahwa itu melakukan satu plagiat. Kenapa? Karena yang disampaikan itu masih di dalam satu bentuk yang belum dikategorikan sebagai karya ilmiah karena masih bersifat lisan. Nah, kecuali lagi apabila itu sudah disampaikan, kemudian ada rekamannya, kemudian rekaman itu kemudian diupload, atau setidaknya rekaman itu memang bisa untuk membuktikan bahwa itu adalah idenya, maka ini bisa masuk dalam konteks plagiat. Tetapi yang dikatakan itu tadi harus kita buktikan kembali apakah itu betul atau tidak. Nah, namun demikian setelah saya membaca beberapa ketentuan, konteks pengertian plagiat ini memang agak berbeda antara satu kementerian dengan kementerian yang lain, atau di dalam satu lingkungan dengan lingkungan yang lain. Saya membaca dari peraturan Kementerian Hukum dan HAM yang dibuat oleh Menteri Hukum dan HAM, itu menggolongkan bahwa orang yang mencatut atau menulis ide orang lain
yang pernah disampaikan oleh orang itu di dalam satu acara, misalnya konsultasi atau mungkin diskusi, meskipun itu belum diterbitkan, dapat juga dikatakan bahwa orang itu melakukan suatu plagiat. Nah, ternyata pengertian karya ilmiah antara satu kementerian dengan kementerian yang lain, lingkungan satu dengan lingkungan lain, itu bisa beda. Tetapi khusus untuk yang saya bahas, karena seperti dalam judul yang pertama tadi saya sampaikan, ini adalah berkaitan dengan di lingkup pendidikan tinggi, sehingga kita merujuk pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau yang saya jabarkan yang pertama tadi adalah istilah karya ilmiah. Sekarang yang kedua adalah karya tulis ilmiah. Menunjuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya, kita temukan apa yang dimaksud dengan karya ilmiah. Pada pasal 1 angka 8 diatur bahwa pengertian karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian atau penelitian yang disusun oleh dosen, baik perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, metode, sintesis, deskripsi, analisis, dan evaluasi, serta akhirnya membuat satu kesimpulan dan saran, termasuk juga pemecahannya. Nah, jadi dari sini kita bisa paham bahwa berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa hasil pengembangan atau penelitian yang kemudian ditulis dalam format tertentu itu layak dikategorikan sebagai satu karya ilmiah, sepanjang langkah-langkahnya itu juga ilmiah, mulai dari identifikasi, kemudian juga perumusan masalah, kemudian juga pengkajian teori sampai dengan metode, kemudian akhirnya membuat satu pembahasan, kesimpulan, saran, dan juga sudah dituangkan dalam satu format tertentu, maka itu sebenarnya adalah karya tulis ilmiah. Nah, contoh dari karya tulis ilmiah yang dapat dibuat oleh dosen itu antara lain adalah makalah, artikel ilmiah, kemudian laporan penelitian, laporan pengabdian kepada masyarakat, dan juga buku, baik itu buku dalam bentuk buku referensi atau mungkin juga buku penunjang atau buku teks. Nah, kemudian dalam konteks tertentu diktat pun itu juga termasuk di dalam karya ilmiah yang dapat diakui eksistensinya di dalam dunia kependidikan. Buktinya apa? Diktat itu bisa masuk di dalam penilaian angka kredit, tetapi tidak masuk di dalam bidang penelitian, masuknya adalah dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Meskipun demikian, perlu saya tegaskan kembali bahwa apabila kita mengkaitkan antara karya tulis ilmiah kemudian dengan karya ilmiah yang dibuat oleh dosen yang kemudian itu dapat digunakan untuk pengajuan angka kredit dalam rangka kenaikan jabatan akademik, itu ada persyaratannya. Jadi karya ilmiah itu wajib merupakan satu hasil penelitian agar dapat dikategorikan sebagai karya tulis ilmiah, mulai dari penelitian itu, prosesnya, kemudian hasilnya, dan juga publikasinya, misalnya dalam bentuk monograf, buku referensi, artikel ilmiah yang
diterbitkan baik itu di jurnal ilmiah berstandar nasional maupun internasional atau biasa disebut dengan terakreditasi, atau mungkin juga dipublikasikan di dalam seminar dan disajikan di tingkat internasional maupun nasional. Bisa juga itu dalam satu bentuk poster internasional, atau hanya dituangkan atau ditulis di dalam satu koran atau majalah populer atau majalah umum, termasuk yang tidak dipublikasikan tetapi itu tersimpan di dalam perpustakaan perguruan tinggi. Jadi grade yang terakhir meskipun tidak dipublikasikan, sepanjang itu dokumentasikan di dalam satu perguruan tinggi, maka dapat juga itu disebut sebagai satu karya ilmiah, dan bisa juga disebut sebagai karya tulis ilmiah manakala memang memenuhi standar yang sudah ditentukan. Nah, kemudian berkaitan dengan ini, karena kita membicarakan masalah ini dalam konteks penelitian hukum, maka bisa disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan tadi tidak harus dalam satu bentuk tertentu. Misalnya, artikel ilmiah yang ditulis di dalam jurnal ilmiah hanya akan diakui angka kreditnya manakala dilakukan berdasarkan metode penelitian doktrinal, atau hanya berdasarkan metode penelitian non-doktrinal, atau didasarkan pada kombinasi doktrinal dan non-doktrinal. Tidak. Jadi semua karya ilmiah yang ditulis berdasarkan proses ilmiah, apapun pendekatannya, apapun metodenya, sepanjang itu memang dapat dibenarkan secara keilmuan dan dipertanggungjawabkan juga berdasarkan konteks keilmuan itu, maka dapat dikategorikan sebagai satu karya tulis ilmiah. Cuman persoalannya, kalau diajukan pada asesor untuk mendapatkan satu angka kredit, maka antara satu dengan yang lainnya, antara satu karya ilmiah dengan karya ilmiah lainnya, itu bisa jadi berbeda penilaiannya. Karena di dalam aturan itu untuk karya ilmiah, maka ketentuannya adalah nilai maksimal. Jadi kalau misalnya menulis artikel ilmiah di jurnal terakreditasi nasional itu nilainya 25, maka nilai angka kredit itu tidak mungkin lebih dari 25, tetapi bisa jadi kurang tergantung dari isi yang dimuat, kemudian juga tergantung dari asesor yang sudah memberikan suatu asesi pada artikel ilmiah tersebut.